bahwasanya mereka selalu akar dari permasalahan ini adalah Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 gitu. Yang dimana di situ diatur gitu. Salah satunya adalah dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 gitu. Ayat 2 itu berbunyi bahwasanya besaran UKT sebagaimana yang dimaksud itu paling tinggi dua kali besaran daripada BKT itu sendiri gitu. Baik. Baik, kami masih mencoba memperbaiki kendala komunikasi bersama Pak Cecep. Sambil menunggu kita memperbaiki komunikasi dengan Pak Cecep, nanti kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan dari mahasiswa UNS, tepatnya Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNS, usai beraudiensi dengan pihak rektorat. Kita simak pernyataan selengkapnya. Dari pihak kampus sendiri Kak, ketika kita melakukan audiensi terbuka dengan pihak pimpinan rektorat yang diikutin ratusan mahasiswa juga di UNS gitu kemarin itu, bahwasanya mereka selalu akar dari permasalahan ini adalah Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 gitu, yang dimana di situ diatur gitu. Salah satunya adalah dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 gitu. Ayat 2 itu berbunyi bahwasanya besaran UKT sebagaimana yang dimaksud itu paling tinggi dua kali besaran daripada BKT itu sendiri tuh. Dan ketika penetapan IP itu sendiri pun diperbolehkan maksimal 4 kali daripada besaran BKT itu sendiri. Itulah yang menjadikan legal standing daripada semua universitas di Indonesia sekarang menaikkan UKT dan juga IP itu sendiri, Kak. Terus ketika diprotes yang disampaikan oleh pihak kampus apa? Apakah akan ada solusi yang masih bisa dibicarakan atau pihak kampus kekeh bahwa sudah sekian anggarannya atau biayanya? Oke, untuk dari pihak UNS sendiri, kita terus koordinasi dengan pihak kampus gitu, yang dimana hari ini tadi siang saya dipanggil oleh pimpinan juga untuk melakukan rapat juga, dan nantinya diikhtiarkan daripada UNS ini bisa mengalami penurunan dari IP itu sendiri, tapi untuk nominalnya belum ada karena nanti kita masih menunggu rapat dan juga nanti akan diterbitkan SK baru lagi untuk di UNS. Kamis 16 Mei 2024, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas menyampaikan unek-uneknya dalam rapat di Komisi Pendidikan DPR RI. Perwakilan BMSI dari Unsud Maulana Insan Huda menyebut kenaikan UKT berkisar 300-500%. Maulana bahkan menyebut para mahasiswa sempat melakukan audiensi dengan rektorat namun berujung nihil. 300-500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Hal yang sama juga disampaikan oleh Presiden Mahasiswa UNS Agung Luki Praditya. Ia mengatakan biaya kuliah di kampusnya kini melambung tinggi. Atau dulunya disebut SPI, sekarang IP, iuran pengembangan institusi itu naik berkali-kali lipat. Yang dimana bahwasanya sebelumnya fakultas kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta. Hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta. Yang dimana naiknya 8 kali lipat. Keluhan dari seluruh BEM seluruh Indonesia ini pun direspon hampir seluruh anggota Komisi 10 DPR RI yang mengkritik Kemendikbud RI. Juga nih dengan komentar dari Kementerian Pendidikan bahwa pendidikan tinggi ini adalah tersier gitu. Kok jadi begini gitu ya. 20% ini yang barangkali perlu kita telusuri, perlu kita terus lakukan evaluasi. 20% itu lumayan lah, lumayan tinggi ya, 665 triliun lah seperti itu. Tetapi kan kita juga paham, mengerti bahwa alokasi dana tersebut itu tersebar kemana-mana, bahkan pada alokasi-alokasi yang diduga atau dikaitkan dengan pendidikan menjadi sesuatu yang tidak jelas seperti yang dipaparkan juga di tulisan adik-adik semua. Pertama saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un
atas kebijakan yang diambil kenaikan UKT dengan tidak mempertimbangkan bagaimana keberlanjutan pendidikan anak bangsa. Karena apa? Kita tahu Indonesia tidak cukup sejahtera, sehingga bisa seenaknya kampus menaikkan biaya UKT. Karena memang ini, mohon maaf ya, kita ini sebetulnya Komisi 10 ini selalu terjebak dengan persoalan-persoalan di tengah-tengah kampus, sekolah, kebijakan yang diambil di saat kita sedang melaksanakan reses. Barangkali ya, untuk supaya nanti ke depan pendidikan kita ini lebih bagus, dipisah sajalah antara Menteri Pendidikan Dasar Menengah dengan Menteri Pendidikan Tinggi. Biar pendidikan dasar menengah juga bisa diurus dengan bagus, pendidikan tinggi juga diurus secara bagus oleh seorang menteri, jadi ada 2 menteri. Lahirnya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 disebut sebab utama mahalnya biaya kuliah. Namun tak sedikit yang menilai pemerintah lepas tangan dengan biaya pendidikan yang kian meroket. Diketahui tahun 2024 alokasi anggaran Ditjen Dikti untuk perguruan tinggi negeri sebesar 29,3 triliun rupiah. Bantuan operasional perguruan tinggi negeri mendapat porsi 28%. Maka akan ada sisa 70-an% yang ditanggung masyarakat yang ingin kuliah. Merdeka yang mendorong PTN menjadi PTNBH ini harus dievaluasi total ya. Karena menghilangkan peran negara, negara malah tidak bertanggung jawab, negara lari dari tanggung jawab, dan justru dengan PTNBH ini negara mengkhianati ya amanah UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, dengan PTNBH ini negara tidak mau bertanggung jawab soal pembiayaan. Kegaduhan UKT ini direspon Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Cici Sri Cahyandari. Ia menyatakan pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier alias pilihan. Namun fakta lain ditemukan pada tahun 2023, BPS menemukan ada sekitar 9 juta Gen Z yang tidak melakukan pendidikan sekolah, tidak bekerja, dan tidak melakukan pelatihan. Salah satu sebabnya diduga karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.